Nah ini menurut saya harus dihindari gitu. Apalagi kemudian dikompensasi dengan jabatan yang basah. Ya, oleh karena itu timnya Amin ini, timnya Anies tidak akan ikut-ikutan mengambil ketua tim sukses dari pengusaha. Itu dalam waktu dekat mereka akan mendeklarasikan namanya Demokrat Anies. Oke. Dan itu KIB. Denis. Denis tapi namanya Demokrat Anies. Demokrat Anies ya. Jadi dan mereka akan bergabung di KIB. Ya. Oleh karena itu, kalau Anies jadi presiden, maka tidak akan lagi ada investor, lokasi investasi dengan menggusur kampung, dengan menghilangkan tumpah darah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren dan cadas. Ya, sahabat RH sekalian, saya menghadirkan kembali kuning, hijau, biru nih. Saya pakai jaketnya. Tapi bro, ini kayaknya kebesaran nih jaketnya. Jadi kita tukar. Saya tag yang lebih kecil ini ya. Jadi kuning, hijau, biru itu adalah pelesetan dari koalisi Indonesia bersatu. KIB. Tapi kalau KIB ono sudah bubar, KIB ini malah makin merangsak ya. Jadi KIB itu adalah koalisi dari kuning itu Golkar, hijau itu P3, dan biru itu PAN. Nah, saya bersama dengan Sekretaris Nasional ya. Ya. Sekretaris Nasional KIB Bung Habil Marati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bro Refli. Bro Refli. Walaupun beliau lebih senior dari saya, biar semangatnya muda terus saya panggil Bro. Makasih Bro ya, Bro Habil ya. Ini untuk kedua kalinya. Cuma kemarin kan kita lebih banyak bicara mengenai fenomena Amin. Udah selesai itu Anies Imin kan. Pada waktu itu kan baru saja. Nah sekarang kita akan bicara paling tidak 4 hal. 1, bicara ketua tim pemenangan Amin. Yang kedua, kita bicara 2 poros atau 2 poros atau 2 calon. Yang konon katanya ngeri-ngeri sedap tuh isunya. Ganjar Pranowo itu disediakan 2 SKCK. SKCK sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Tiba-tiba nama dia nggak muncul, nama yang muncul nama Puan jangan-jangan ya, ngeri-ngeri sedap. Yang ketiga kita bicara mengenai kemungkinan 1 putaran. Ya, atau political marketing KIB lah kira-kira ya. Dan kemudian kita bicara tentang bagaimana KIB merangsak terus untuk menjadikan Anies ini sebagai aset nasional, bukan liability. Sebagai kebutuhan nasional. Ya, kebutuhan nasional, national need. Yes. Bukan national liability. Bukan liability itu. Karena pemimpin yang sekarang mungkin liability. I don't know exactly, maybe ya. Bro Habil, silakan observasi mengenai hal yang tadi yang kita bicarakan. Tapi pertama kita bicara dulu mengenai tim pemenangan. Karena sampai saat ini beda. Kalau Ganjar belum tentu jadi capres, tapi sudah ada ketua tim pemenangannya, yaitu ketua Kadin dan wakilnya mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Kemudian ada juga mantan
Wakapolri Gatot Edi, ada juga konglomeratnya, ya kan? Kombinasi. Kita tidak tahu bagaimana Prabowo, tapi bagi Prabowo mudah, dia tinggal tunjuk aja kan, karena sepertinya koalisi itu dia sendiri yang pimpin, yang lainnya itu levelnya cuma di bawah dia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana Anies Baswedan, bro. Tadi kemarin saya tanyakan hal ini kepada Faisal Assegaf, tapi saya tidak mau bocorkan. Mungkin bro tonton sendiri interviewnya, tapi silakan bro. Ya, bro Refli, terima kasih. Saya 2 kali kesini lagi. Pertama soal pembentukan timnas, tim pemenangan nasional pasangan Amin. Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar. Pertama telah dibentuk, yaitu tim 9 kalau salah. Baja Amin. Itu kan hanya sebagai pokja, ya kan, badan pekerja untuk membentuk timnas secara meluas. Tapi kembali bahwa sesungguhnya ketua timnas itu memang sangat strategis. Sangat strategis, dan dia harus memiliki jam terbang, baik di tingkat nasional, ya kan? Dia dikenal di grassroots maupun dikenal di tokoh-tokoh politik, dan memiliki track record yang bagus. Ya kan? Dia ketua tim sukses, tidak menjadi beban. Tidak pernah berubah di masyarakat. Dan dia jelas-jelas berpihak kepada perubahan, pada arus perubahan. Dia juga merupakan antitesa daripada pemerintahan sekarang ini. Status quo. Ya. Jadi intinya adalah kualitasnya itu cuma setengah derajat di bawah capres dan cawapres. Saya kira terlalu jauh setengah derajat. Mungkin 0,5 derajat. 0,5 derajat. Kan setengah derajat juga 0,5. Tapi kan mungkin tidak 100% ya. Jadi artinya tidak jauh berbeda dengan kualitas capres maupun cawapres. Artinya kombinasi. Yang satu itu adalah capres dan cawapres, yang satu adalah sebagai bridge untuk mencapai elektoral di masyarakat. Jadi untuk mencapai elektoral itu dia harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada masyarakat. Ya kan? Nah, ciri-ciri yang memiliki orang memiliki kepercayaan pada masyarakat, satu, dia harus mendeklarasikan dirinya, dia bukan bagian dari status quo. Ya kan? Yang kedua, selama dia berkarya baik itu di negara maupun di politik maupun di mana, dia adalah membela kepentingan bangsanya. Ya kan? Dan yang ketiga, dia tidak tergiur dengan jabatan meskipun dia mengorbankan kepentingan nasional. Jangan sampai kemudian dia malah deal-dealan ya. Ya, itu tidak. Kecuali deal untuk prinsip ya, boleh. Boleh, tapi kalau deal untuk jabatan tapi Anda harus mengiyakan penggusuran masyarakat, itu nggak boleh. Ya, itu. Saya kira ketiga faktor ini harus menjadi trigger daripada perubahan yang diusung oleh Anies dan Caimin. Bro, diulangi lagi ya syaratnya. Satu, pertama adalah dia adalah bukan status quo. Bukan status quo, ya kan? Bukan pendukung status quo. Yang kedua, dia memiliki track record yang bagus selama dia bertugas, baik bertugas negara. Jadi dia tidak punya beban. Tidak beban. Dia tidak pernah membebani masyarakat. Tidak pernah mengambil hak masyarakat. Tidak pernah membela orang-orang yang mengambil hak masyarakat tanpa hukum, tanpa hak. Dan yang ketiga yang paling penting adalah dia merupakan bagian daripada lokomotif perubahan. Tokoh ya. Jadi jangan sampai orang dari antah berantah ya. Tiba-tiba ke sana. Itu harus cegah. Ya, ini ngeri-ngeri sedap nih. Jadi Anies ini benar-benar harus mendeklarasikan dirinya clean dari status quo. Free from the status quo ya. Nah, ada yang mau ditambahkan sebelum saya kemudian siapa orangnya gitu? Ya,
Saya kira itu. Dan yang paling penting di dalam pembentukan timnas ini itu masing-masing provinsi terwakili satu orang untuk mencerminkan kebersamaan, mencerminkan bahwa kita bicara timnas secara keseluruhan dulu ya, belum ketua timnya ya. Belum, kita bicara ketua timnya ini harus dia bisa mampu membentuk tim yang berisikan anggota-anggotanya. Pekerjaannya tadi kan ketuanya. Ya, sekarang strukturnya kan? Ya, strukturnya. Nah, strukturnya itu harus mencerminkan perwakilan setiap provinsi. Jadi tidak boleh ada dominan. Jadi harus merepresentasikan semua provinsi yang ada. Iya. Karena sekarangnya semua provinsi dalam keadaan sakit. Jadi perlu injection. Perlu disuntik. Disuntik. Bro. Di masa lalu ya, ketika orang memilih ketua tim itu, biasanya memang tokoh terkenal sekali. Bahkan tokoh yang dikompensasi. Dulu Pak Mahfud ketika jadi ketua tim Prabowo, seolah-olah kan kompensasi. Karena dia dijual-jual untuk jadi wapres, ternyata tidak begitu. Nah, kompensasinya adalah ketua timnas. Dan terakhir melarikan diri. Ya, dan terakhir melarikan diri ketika sidang di MK kan, dia tidak ikut-ikutan. Berikutnya adalah Joko Santoso. Kalau tidak salah, Joko Santoso itu mantan Panglima TNI. Habis-habisan. Kalau kubu sono, Erick Thohir, ya, ketua TKN-nya. Jadi bayangan saya memang ada 3 varian tokoh yang diberikan kompensasi tadi, kemudian mereka yang memiliki jaringan militer, mantan Panglima TNI, dan mereka yang punya piti kata orang Padang itu hepeng. Kalau doku punya doe ya kan. Nah tim Ganjar mencerminkan itu kan, ada yang punya doe dan ada yang punya jaringan mantan Panglima TNI. Dan ini sangat berbahaya kan. Iya. Artinya kalau kita melibatkan pengusaha dalam konteks untuk menjadi ketua pemenangan presiden, dan dia harus punya uang, maka tentu dia akan mengembalikan uang dia keluarkan tersebut melalui hengki-pengki dengan kekuasaan. Oh iya ya, emang ini tidak ada makan siang yang gratis kan? Makan siang gratis, ini artinya merugikan masyarakat. Ya kan? Nah ini menurut saya harus dihindari gitu. Ya kan? Apalagi kemudian dikompensasi dengan jabatan yang basah. Ya, oleh karena itu timnya Amin ini, timnya Anies tidak akan ikut-ikutan mengambil ketua tim sukses dari pengusaha. Ya. Mudah-mudahan begitu ya. Saya kira Anies itu orang yang konsisten membangun yang betul-betul itu dinamai perubahan. Dia tidak mau lagi terjebak pada aturan-aturan yang sifatnya hedonis ya. Lalu bagaimana dengan mereka yang memiliki jaringan tadi? Atau tokoh yang memiliki jaringan, atau tokoh yang kira-kira sebenarnya kualitas capres tetapi karena hal tertentu, atau cawapres tapi tidak dijadikan cawapres gitu, sehingga menjadi ketua tim nasional adalah hal yang barangkali cocok. Hal yang penting dan strategis, ya kan? Sekarang kan 3 tadi itu kan 3 prasyarat. Saya kira selalu kita harus membangun bahwa tim sukses yang akan dibangun atau siapapun yang dipimpin tim sukses Anies ini harus mendukung arah perubahan itu. Ya, apa yang maksud dengan arah perubahan? Arah perubahan berarti harus meninggalkan atau tinggal lalas dari status quo. Ya kan? Ya saya kira feeling politik saya Anies atau Amin ini tidak akan mengambil seorang pengusaha untuk menjadi tim sukses. Bukan berarti benci pengusaha, tapi lebih fair, lebih independen supaya dia benar-benar bisa memotret, ya kan, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini gitu. Tapi kalau pengusaha menjadi tim sukses, maka potret dia adalah potret bisnis, itu repot.
Ya oke. Lalu terkait dengan partai politik, menurut Bro lebih baik berasal dari satu dari 3 partai politik itu atau barangkali lebih baik di luar partai politik? Nah, saya ini kan orang politik. Iya. Saya ini adalah anggota DPR dari P3. Dan sampai sekarang masih P3. Sampai sekarang masih P3. P3 yang lurus. P3 yang KIB. P3 yang KIB ada yang lurus, P3 yang punya akal sehat. Oke. Ya kan? Pertama adalah partai politik itu lebih concern bagaimana dia mendapatkan kursi di parlemen. Oke. Ya kan? Ya. Caleg-calegnya pun akan lebih berhadapan dengan caleg-caleg dari partai lain. Jadi high kompetitor. Oke. Jadi caleg-caleg di tingkat partai politik, di tingkat grassroots, baik itu DPR tingkat 2, tingkat 1 dan pusat, itu high kompetitor. High kompetitif. Iya. Akibatnya mereka membentuk sel-sel tim sukses untuk dirinya sendiri. Oke, lebih itu pikirannya lebih ya. Lebih sana karena mereka pasti akan energi akan dikeluarkan, resource akan dikeluarkan untuk kepentingan kursi. Saya kadang-kadang menggoda mereka, mana yang Anda pilih? Calon presiden Anda menang, tetapi Anda tidak dapat kursi, atau Anda dapat kursi, calon presiden Anda tidak menang. Dia bilang, saya yang dapat kursi. dia mendapat kursi. Iya, karena dia lebih mementingkan dirinya sendiri kan. Jadi oleh karena itu adalah Anies ini calon presiden yang dilahirkan dari ketiga partai, yaitu Nasdem, PKS dan PKB, ini harus menjadi produk utama, ya kan? Yeah. Harus menjadi produk utama, ya. Sementara kursi DPR itu adalah kewajiban partai politiknya sebagai lembaga politik, kan? Yeah. Dan juga tidak benar juga kalau seandainya partai pendukung tidak menang, Anies akan kesusahan. Karena di parlemen susah deh nanti. Iya, tapi kan Bro kan biasa kan ada partai yang kalah pun ikut juga ke udahlah. Yang namanya di DPR itu, meskipun misalnya partai X tidak pernah mendukung Anies, tapi ketika di DPR dia pasti ke Anies. Iya. Namanya pemerintah. Jarang sekali pemerintah itu minoritas. Jarang sekali. Pasti mayoritas. Jadi nggak ada masalah. Nggak masalah. Nggak ada masalah. Oke. Ya kan. Nah, berarti kita sudah mendapatkan kriteria ya. Jangan-jangan maupun yang tadi persyaratan tadi kan 3 tadi. Jadi 3 plus jangan pengusaha sebaiknya, dan kemudian jangan berasal dari partai politik pendukung. Jangan berasal dari pengusaha dan partai politik pendukung. Jangan berasal dari partai pendukung. Biarkan partai pendukung fokus di electoral. Ya, untuk caleg kursinya sekaligus juga menjual Anies ke bawah. Yang ketiga barangkali ya punya akseptabilitas di partai pendukung dong. Nah, tapi itu kan bukan artinya calon ketua timnas itu pasti dikenal dari 3 partai pendukung itu. Dan dia pasti diterima. Harus diterima. Dan bukan harus, saya kira pasti diterima, pasti dikenal semua. Iya, nggak mungkin nggak ya. Nah, iya, saya kira itu nggak ada masalah ya. Bro. And then the name is siapa? Kalau harus menyebut nama. Ya, saya sih tidak boleh mendahului ya. Biarkan Anies yang memutuskan. Biarkan Anies memutuskan, biarkan tim Pokja, tim Baja itu yang memutuskan. Tapi Baja Amin, tapi syarat-syarat tadi itu adalah sudah kita berikan. Kan kenapa? KIB punya kepentingan terhadap ketua tim ini, ketua timnas. Karena itu koneksi nanti ya. Karena kenapa? Karena supaya kita enak juga fokus memasukkan input-input dari persoalan yang tingkat grassroots. Jangan sampai dia punya birokrasi sendiri. Itu nggak boleh. Nanti relawan nggak bisa punya komunikasi. Jadi dia harus tidak hanya mendengarkan partai politik, tapi juga mendengarkan kepada relawan yang lain. Tapi lagi-lagi saya katakan bahwa KIB ini adalah bukan relawan. Dia adalah organ partai politik non struktural. Organ partai politik. Jadi partai politik pendukung juga. Iya, tapi non struktural. Non struktural. Sama dengan kondisi partai umat. Cuma di partai umat itu kan tidak belum mendukung juga. Sama dengan KIB. Cuma kita belum punya lembaga partai politik. Bro. And then siapa orangnya? Kalau begini, kalau nggak disebut nama, sobat era sekalian malas. Kalau cuma kerja kita capek dengarnya. Itu. Saya kira saya tidak boleh mendahului tim Pokja lah, ya, Pokja Amin. Atau preferensi pribadi aja.
Ya kalau pribadi saya, kalau pribadi saya itu adalah ada Sudirman Said dan Gatot. Oke, Sudirman Said dan Gatot Nurmantio. Itu preferensi pribadi saya. Preferensi pribadi. Pengamatan sebagai seorang politisi yang saya tahu mereka ini seperti apa. Dia clean, anti status quo. Dan misalnya Sudirman Said diberhentikan dari kementerian SDM. Saya bahkan pernah godain ini Sudirman Said. Saya bilang buru, Anda harus bersyukur. Untung Anda diganti. Kalau nggak diganti Anda menjadi bagi status quo juga sebilang hari ini kan. kan. Terus yang Gatot dia dikasih bintang Mahaputra dia menolak. Itu kan artinya sesuatu yang bagi orang itu tidak lazim. Menolak berbintang Mahaputra kan tidak lazim. Lah iya kan? Saya kira meskipun hari ini Refli misalnya tidak suka dengan rezim ini, tapi dikasih bintang Mahaputra pasti mau terima dong. Tapi ini jenderal nggak mau. Kalau saya nggak akan terima juga lah. Alhamdulillah. Tapi Fahri Hamzah kan terima. Ya kan beda kan dia pendukung juga akhirnya. Dulu nggak. Oh iya. Tapi itu kan sudah ada deal-dealnya mulai. Makanya saya katakan tadi kan politik tidak bisa. Namanya politik, kan. Ya kan. Kalau saya kan harus konsisten. Jangankan bintang jabatan pun saya pasti tolak. Gitu. Itu yang dikatakan tim saya itu harus konsisten. Iya. Gitu. Nggak mungkin lah. Kalau kita sudah mengatakan bahwa kita berada di kubu oposisi karena nilai ya kita harus konsisten. Harus nilai. Jadi politisi kan nilainya kan. Iya. Oke. Bro, bagaimana dengan Abraham Samad? Karena nama ini disebut oleh Faisal Assegaf. Abraham Samad ini bekas ketua KPK. Jido bikin polling 3 nama ya. Berdasarkan abjad ya, Gatot Nurmantio, Abraham Samad dulu, Abraham Samad, Gatot Nurmantio dan Sudirman Said. Mana menurut Anda yang lebih pas? Bukan lebih baik ya, lebih pas ya. Jangan bilang lebih baik. Lebih pas untuk menjadi ketua tim ses Amin. Oke. Jadi nanti sambil ini kita akan lihat nanti. Jadi Abraham Samad ini bekas ketua KPK. Artinya orang yang memiliki integritas. Ya kan? Orang yang berangkat dari bawah. Ya kan? Dari wartawan saya dengar kebanyakan di pengacara yang pembela apa itu. Tetapi adalah yang menjadi persoalan adalah jam terbang di bidang politik. Ya kan? Dia kurang bersentuhan dengan grassroots. Ya kurang dekat dengan aktivis. Kurang dekat dengan organisasi ulama kayak misalnya NU, dia kurang dekat. I see. Ya kan? Dan jangan salah Bung Refli. Jawa dan Sumatera itu adalah 77% suara. Sementara Indonesia Timur itu, Indonesia Timur hanya 18%. Hanya berapa? 18%. Sulawesi Selatan hanya 3%. Seluruh Sulawesi 7%. Jadi penting kita memetakan di mana voters itu berada. Ya. Jadi ini penting juga gitu kan. Jadi saya kira Abraham Samad bisa masuk sebagai salah satu advisor di bidang anti korupsi misalnya. Di timnya Anies. Orang-orang baik harus diambil. Jadi ini ada beberapa nama. Usulnya adalah Gatot Nurmantio, 2 Yusuf Kalla. Kalau Yusuf Kalla terlalu senior lah ya. Kemudian Sutioso, Jenderal Sutioso di sini ada juga. Kemudian ada juga Susi Pujiastuti, Abraham Samad, Hovifa Surya Paloh. Kita bisa berapa slotnya? 5 ya. Kalau 5 berarti tambahkan Susi Pujiastuti dan Sutioso. Ya, kalau Surya Paloh nggak mungkin lah ya, karena kan dia tidak sesuai dengan kriteria kita kan tadi kan. Sutioso saya kira terlalu senior. Terlalu senior. Jadi nggak perlu dimasukkan ya. Terlalu senior. Ibu Susi kan ke Prabowo ya. Ya tapi nggak apa-apa karena ini kan di polling ya, dia polling. Ibu Susi ke Prabowo. Artinya kan dia lebih dekat ke sana ya. Jadi nggak perlu masukkan dalam polling. Saya kira yang paling reliable itu realitas dan aktual itu dan punya prospek
itu adalah 2 nama tadi itu aja, 3 nama. Oke, iya. Tapi karena disebut Faisal 3 nama itu aja ya sebutkan ya. Abraham Samad, Gatot Nurmantio, dan juga Sudirman Said. Walaupun ini kan polling bukan kita yang menentukan. Ya. Artinya kalaupun pollingnya 100% ke Gatot misalnya, ya tergantung juga godokan di sana. Oke, bro. Seperti minum dulu, bro. Sudah. Ini ada kopi ya. Ini sudah. Oke. Nah, coba kita bacakan dulu sebelum kita beranjak kepada tema berikutnya mengenai 2 poros atau 2 calon nih, 2 paslon ya. Gitu. Assalamualaikum Bang Refli, sehat selalu, terus berjuang Bang Marati, doa rakyat untuk perubahan senantiasa menyertai kalian. Koalisi rakyat bersatu, amin. Aku datang. Alam kubur. Kemudian reformasi kadaluarsa. Oke. Siapapun calon presidennya yang tidak mau melanjutkan IKN jangan dipilih. Oke. Ada yang bilang begitu ya. Kemudian apa lagi? Insya Allah Pak Anies calon presiden terbaik. Jepara hadir Bang RH. Kemudian apalagi ini ya. Di sini ada 2 buzzernya, namanya Alam Kubur dan satunya Langit Biru. Satunya lagi Regwelt gitu ya. Anies Mohaimin pasangan terbaik untuk memimpin. Oke, kemudian ini dan kayaknya robot bukan manusia itu kayaknya. Apalagi ini. Oke, tadi yang jelas. Bilang ABW tidak religius. ABW sholawat, maulid, khutbah, haji. Kalau banyak omong tentang syariat Islam dalam gagasan di tengah Islamofobia dan framing FPI, khilafah radikal, kabur semua orang yang mau pilih ABW. Ini rupanya dia mengkritik saya ya. Jadi dalam perbincangan kemarin saya bilang calon-calon presiden ini tidak pernah mengungkapkan soal religiusitas. Ya, penting. Jadi membentuk masyarakat religius itu jangan kita tahan. Jangan. Karena itu sila pertama Pancasila ya. Gitu. Nah ini juga kita ingatkan kan kepada Anies kan. Kok kenapa takut dengan nggak boleh takut dengan manusia ya kan. Dan itu juga nggak ada masalah. Orang senang dong. Karena masyarakat Indonesia itu masyarakat religius. Cuman masyarakat yang religius sekarang ditakut-takuti oleh pemerintahan ya kan. Saya kritik RH, podcast sudah terlalu panas hari-hari. Saya harap Bapak mengundang Ibu Ferry Farhati Baswedan. Semakin mantap kalau pewawancaranya Bu Yuyun. Ya, I'm here to pay my respect to Mr. Marati too. Wah, luar biasa. Jadi guangkong hui. Jadi saya tidak bikin panas karena kemarin kita bicara tentang pengobatan Rasulullah ya oleh Jerry the Grey. Oke. Itu bro ya. Jadi kita nanti akan lihat tuh bagaimana pollingnya. Ada yang mau ditambahkan sebelum kita bergerak ke tema soal 2 poros ini, bro? Masih soal tadi timnas kan? Iya dong, masih timnas. Saya kira udah sangat jelas ya. Okay. Bahwa ketua timnas itu harus non politis. Bukan non partai politik, dan bukan pengusaha. Oke. Lalu tokoh yang punya jaringan. Dan punya jaringan dan dia punya jaringan itu artinya jaringan ke ulama bagus, jaringan ke mahasiswa bagus, jaringan ke rakyat bagus, dan jaringan ke elektoratnya bagus. Jaringan ke aparat juga harus bagus. Harus bagus. Dan itu biar aparat nggak main. Biar aparat nggak main. Iya. Ya kan? Karena kita bisa dia keras dan itu saya kira. Oke, ini bro for the time untuk sementara waktu ya baru 293 yang voting dan kita nanti akan lihat Abraham Samad 11%, Gatot Nurmantio 79%, Sudirman Said 10%. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana trennya ke depan. Bro, siap? Are you ready untuk bicara tentang yang kedua? Yes. Tapi sebelumnya dengarkan dulu lagu Anies Presiden. Dia bro kan belum pernah dengar. Mana? Radio Perkata mau dikerekam? Iyalah, bronya nggak inisiatif. Ayo kita anukan namanya. Ayo dong. Iya oke. Siapa aja lalu kemudian undang.
Jangan Refli Harun sendiri. Kalau Refli Harun sendiri nanti dibilang wah ini maunya RH nanti. Iya, Loh, maunya RH kan selalu menghasilkan produk-produk yang spektakuler. Itu kalau kita bicara mengenai hal yang independen ya kan. Oke. Nyanyikan coba. Nyanyikan dulu Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Matahari semakin tinggi, panasnya menyengat bumi, tapi kami terus berlari. Kita sosok pemimpin negeri. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Terima kasih Anies Baswedan, buat Jakarta semakin nyaman. Tapi kami mau lebih, jadikan kau Presiden RI. Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. Kami ingin seorang pemimpin. Kami butuh pemimpin yang adil. Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. Dapat 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Terima kasih Anies Baswedan, buat Jakarta semakin nyaman. Tapi kami mau lebih, jadikan kau Presiden RI. Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Insya Allah. Iya bro. Tadi sebagai pemanasan saya manas-manasi beliau ya, agar nanti bisa terlibat dalam kolaborasi ya 18 penyanyi, 2 penyanyi beneran, 16 lainnya penipu. Penipu tuh penyanyi tidak mampu. Penyanyi mampu.
Ya, kita mulai dengan yang kedua ya. Oke, tapi sebelum yang kedua kita tengok bagaimana hasil polling sementara ya. Enaknya di era channel ini kita bisa sambil lihat polling. Sekarang sudah 1.900 yang mengisi sekali, polling ya. Ngisi polling Abraham Samad 10%, Gatot Nurmantio 81%, Sudirman Said 9%. Kayaknya mereka menginginkan Gatot Nurmantio semua. Saya malah khawatir jangan-jangan Gatot nggak dipertimbangkan oleh elit di sana. Oke, that's okay. Coba kita lihat komentar mereka kenapa Gatot Nurmantio. Di sini ada komentar. Oke. Sorry, di sini komentarnya kita lihat. Kenapa Gatot Nurmantio mereka sebutkan. Bismillah, semoga Pak Gatot terpilih jadi tim ses, amin. Panglima terbaik RI Gatot Nurmantio. Mas Gatot orangnya NKRI banget, cukup clean presiden. Sebenarnya semua bagus, punya komitmen untuk pembaruan. Pak Gatot Abraham Samad ya. Kalau suara NU pengen makin dukung Amin, Kiai Akil Siraj. Oh, ada juga Akil Siraj ya. Oke. Tapi terlalu dekat dengan partai politik jadinya ya. Oke. Wah, berat ini pilihannya, sama-sama cadas saya bilang. Tiga-tiganya, tapi Abraham Samad tugasnya di KPK lagi. Oke. Mantap kalau Gatot pimpin dan lain sebagainya. Tegas, berwibawa ya. Pak Gatot yang lebih pas. Oke, memang rata-rata mereka mendukung Gatot Nurmantio. Kesimpulan Anda, Bro. Dan biasanya ini distribusi nggak akan berubah biasanya karena kita bisa lihat ini kan distribusi yang kurang lebih merata ya. Silakan, Bro. Jadi itu hasil polling kan? Itu pendapat pribadi ya? Ya, itu pribadi. aspirasi pribadi dari penonton atau pemirsa Sobat Hera sekalian. Artinya saya pun menyebut nama Gatot itu kan pribadi. Iya. Pribadi itu belum tentu itu cocok dengan baja kan? Ada tim baja. Biarkan tim baja yang bekerja kan. Okay. Ya mungkin ada di luar itu mungkin mereka punya preferensi lain. Terserah. Ini kan polling kan hanya spontanitas saja kan? Iya. Sama seperti kita waktu itu polling terus yang menang AHY terus. Tapi pada akhirnya ternyata tidak terpilih. Ya itulah God hand namanya ya. Oke, Bro ya. Tidak happy ending. Tidak happy ending ya. Sambil kita tunggu-tunggu ya bagaimana hasil polling akhirnya, dan biasanya itu tidak berubah lagi, itu tinggal berapa N-nya saja ya. Saya mau lompat yang kedua. Tapi sebelum saya bicara mengenai dua poros ya, saya bicara juga mengenai sekalian aja tentang Demokrat yang akhirnya hinggap ke poros sana gitu ya. Silakan, Bro. Oke, saya kira persoalan Demokrat di koalisi perubahan ini sesuatu yang sudah tidak lagi menjadi perhatian prioritas ya. Tidak lagi karena secara definitif Demokrat telah memutuskan mendukung di Prabowo gitu kan, pendukung di koalisi koalisi Indonesia Maju ya. Koalisi Indonesia Maju ya. Tapi Bung Revi, saya dikontak beberapa teman-teman Demokrat, baik itu sekarang sedang caleg, maupun mantan caleg, maupun sedang caleg sekarang, sedang ke DPR. Itu dalam waktu dekat mereka akan mendeklarasikan namanya Demokrat Anies. Dan itu KIB Dennis tapi namanya Demokrat Anies. Demokrat Anies ya. Jadi dan mereka akan bergabung di KIB. Jadi ada lagi taman biru lagi nih, 2 biru ini. Jadi ada 2 biru ya. Jadi KIB aja tetap biru-biru kan. KIB ya. Jadi itu mereka karena Bung Revi, jangan lupa perjalanan Anies di Demokrat ini setahun lebih loh.
Jadi untuk merubah mindset, merubah pilihan itu susah. Ya kan? Ya. Apalagi Demokrat itu di koalisi Indonesia Maju seperti anak yatim. Oke. Ya kurang mendapat tempat, Iya. gitu kan? Iya. Kurang mendapat tempat. Artinya, itu bisa dibayangkan kalau tiba-tiba Prabowo Ganjar ini kan Iya. perspektif yang sedang Iya. terjadi sekarang ini kan? Iya. Itu meskipun Tambah pusing mereka ya. kemungkinannya kecil, Iya. ya kan? Tapi artinya bahwa Demokrat ini lari dari koalisi perubahan sama dengan menggali kuburnya sendiri. Itu yang terjadi. Oke. Jadi sangat disayangkan. Dan saya akan ulangi lagi, Bro Refli, bahwa dengan keluarnya Demokrat dari koalisi perubahan, maka AHY tidak akan pernah menjadi presiden lagi. Oke. Kapanpun. Oke. Ya kan, ini catatan sejarah. Perjalanan sejarah seorang anak muda yang telah melukai dirinya sendiri dengan cara seperti begini. Oke. Jadi terlalu emosional ya. Terlalu emosional dan terlalu vested interest. Oke. Ya kan, jadi rupanya di koalisi masuk ada kesan Demokrat itu masuk di koalisi perubahan itu adalah senilai kalau AHY jadi cawapres. Kalau tidak itu no. Oke. Nah, jadi saya disayangkan. Nah sekarang kalau dia mau kembali di koalisi perubahan, iya terserah Anies, terserah partai-partai pendukung lainnya, tiganya itu mau terima nggak? Tapi kan menurut saya akan susah keluar lagi dari koalisi Indonesia Maju ya. Oke. Tetap di sana aja. Kan Akhirnya soal gengsi dan harga diri jadinya ya. tapi justru di sana terpuruk kan, artinya kayak anak yatim gitu kan. Mereka bikin deklarasi tapi kesannya mereka asik dengan dirinya sendiri ya. Deklarasi itu hanya ingin menunjukkan seakan-akan ingin balas dendam dengan cara begitu. Itu kan Iya. kesannya Kurang dewasa malah. kurang dewasa. Padahal mereka ketika mendeklarasikan Anies tidak seperti itu, wah memangnya. Iya. Jadi aksi balas dendam. Asik. Ya kan? Jadi pas waktu mereka mendeklarasikan Anies kecil-kecil aja. Kecil-kecil aja. Tapi kalau ini gede. Iya. Gede artinya apa? Ini Justru adalah makin menunjukkan gitu ya. malah menunjukkan bahwa mereka itu sesungguhnya adalah sedang mencari vitamin. Oke. Ya kan? Jadi mengobati kekecewaannya itu dengan membentuk deklarasi yang begitu mewah. Dengan membuat pesta kira-kira Pesta begitu. itu kan konyol sekali kan? Oke. Ya kan? Nah ini menurut saya. Mudah-mudahan ini sekaligus. Jadi saya kira alhamdulillah Anies bisa keluar dari bayang-bayang Demokrat. Oke. Dan saya yakin teman-teman Demokrat yang sudah berinteraksi dengan Anies selama setahun ini, meskipun Demokratnya mendukung, strukturalnya mendukung koalisi perubahan, koalisi Indonesia Maju, tapi kader-kadernya akan memilih Anies. Ya saya juga membayangkan ya dulu partai yang paling lincah untuk bicara tentang perubahan, lawan status quo itu kan cuma dua kan, PKS sama Demokrat. Tapi sekarang mereka akan bingung tuh berwacana selama setahun ke depan ini. dan yang paling menyedihkan lagi, kalau di sana AHY tidak jadi capres, lalu bedanya apa dengan di koalisi perubahan? Oke. Dan saya bayangkan kalau seandainya kemudian mereka sudah mengijon jabatan-jabatan kementerian. Itu Prabowo nggak mungkin diatur kayak begitu. Jadi akhirnya Prabowo tahu betul nih ada orang yang lagi ngambek, ya dia tampung aja. Dan yang saya bayangkan tiba-tiba misalnya terbukti, kalau terjadi ya, saya sih tidak berharap. Artinya ini perspektifnya sangat kecil sekali terjadi, yaitu kalau tiba-tiba Prabowo Ganjar berpasangan kan atau Prabowo Puan, kita kan ini kan konyol lagi Demokrat kan. Oke. Ya, bro, mengenai dua poros, walaupun kita kemudian mendengar isu yang lucu-lucu sedap, walaupun belum tentu juga benar soal SKCK ini. Kemarin saya baca berita Ganjar katanya belum keluar SKCK, belum ngurus. Kalau Anies kan kelihatan tuh ngurus SKCK naik ojek gitu ya, naik motor. Katanya Ganjar belum ngurus. Cuman kok tiba-tiba ada berita yang mengatakan Ganjar SKCK semua capres itu sudah. Prabowo sudah, Anies sudah, kemudian Caimin sudah. Padahal yang kita lihat ngurus tuh cuman Anies doang gitu ya. Oke.
Tapi yang lebih lucu lagi yang Bro katakan tadi, konon gosipnya SKCK Ganjar 2. Cawapres sama capres. Ini Oke, observasi Anda. Ya. Kalau informasi-informasi di luar itu, ya kan ini informasi ya. Iya. Saya kira ini kan belum tentu benar ya. Yang namanya informasi itu kan ya gosip politik. Gosipnya, tapi gosip nggak boleh dilarang. Ya, gosip politik itu seperti itu, gitu kan. Tapi saya dengar infonya, gosipnya itu Ganjar itu ada 2, SKCK Capres sama Cawapres. Tapi kan ini kan gosip. Ya. Dan ini saya kira belum tentu benar kan? Ya. Ya belum tentu benar, ya kan? Saya kira ini kan hanya gosip. Oke. Gosip saja di masyarakat. Tapi kan? menurut Anda, ya, 2 poros ini, 2 paslon ini, itu sebuah wacana yang serius atau wacana ya cuma lempar-lempar api aja? Bro Refli, awal sejak Maret 2023 itu desainnya itu 2 pasang. Informasi ini saya dapat dari Soeharto Mono Arfa. Oke, 2 pasang itu tanpa Anies atau dengan Tanpa Anies. Tanpa Anies, oke. Ya, Ya. dulu 2 pasang itu, ini saya dapat dari Ketua Umum P3 yang lama, Oke. yang diberikan itu bahwa, dan juga diperkuat Hasto sama saya. Saya kantornya Hasto di Teku Umar. Hasto Sekjen PDIP, Sekjen PDIP, ya ya. kan? Di Teku Umar 12, Ya. ya kan? Saya ke sana cerita juga bahwa demi efisiensi hanya akan ada 2 pasangan capres, ya kan? Yang lahir dari koalisi pemerintah. Oke. Dan itu maksudnya pemerintah memang dari awal kan? Ya, Ya. koalisi pemerintah kan? Ini katanya demi efisiensi, ya kan? Tapi kan mereka Itu tidak Maret 2023 ya? 2023, Oke. ya kan? Tapi kan ini tidak menyebut bahwa apakah 2 pasang skenario 2 pasang ini untuk mencegal Anies, itu nggak sebut. Cuma akan lebih efisien apabila itu cawapres itu adalah berasal dari koalisi partai pemerintah sekarang, Oke. ya kan? Dan harus capres itu anggota partai politik. Ya. Saya dulu tidak berpikir Ya. bahwa benar juga, ya kan? Tapi kan dilalakan Nasdem keluar dari zona zaman. Ya. Oh, Iya. itu berarti Maret 2022 Bro Iya, itu. 2022. Ya, bukan 2023. Maret 2022. Artinya Oke. sebelum Nasdem keluar. Ya, sebelum Nasdem deklarasikan Anies. Anies. Ya, ke Oktober Jadi, soalnya itu. Oktober. Ya. Jadi Go Anies itu deklarasi April. Oke. Sebelum deklarasi partai lain. Ya. Kayak P3 itu FKM Forum Kami Bangun deklarasikan Anies itu April juga. Oke. 2022 juga. Ya kan? Artinya 2 pasang ini dulu itu skenarionya kan hanya sama-sama dari partai politik pemerintah. Tapi kan pada akhirnya alhamdulillah itu Nasdem keluar dari zona nyaman, jadi zona nyaman kan? Oke. Ya kan? Artinya keluar dari koalisi pemerintah kan? Ya. Dan tiba-tiba mengusung Anies, Andika, Ganjar Pranowo, itu ketiga nama kan? Ya. Ya kan? 3 nama itu keluar. Ya. Tapi kan pada akhirnya kan Anies yang Dideklarasikan secara definitif. setelah Ganjar menolak. Saya kira Iya, enggak. waktu itu kan Isunya dari mana? 3 nama itu Ganjar yang tidak bersedia karena dia berasal dari PDIP kan. Iya. Iya, itu bisa jadi kan. Iya. Tapi nyatanya sekarang P3 juga mencalonkan Ganjar nggak keberatan juga itu. Oke. Jadi kan saya kira nggak ada masalah. Itu bukan itu pembicaraannya, Iya. diskusinya. Iya. Diskusi kita adalah dengan keluarnya Nasdem dari zona nyaman Ya. mencalonkan Anies, definitif deklarasi. Ini kan buyar. Artinya partai pemerintah ini tetap menginisiasi 2 pasang lagi kan, Oke. dengan cara menjegal Anies kan, Oke. macam-macam. Orang dulu makanya Demokrat itu kenapa dibegal kan, ya Nasdem dibujuk supaya keluar itu kan. Ya. Ini kan semua trik-trik upaya-upaya untuk agar Anies tidak capres, kan? Tapi skenario Allah itu kan tidak bisa dilawan, ya kan? Nah, kalau tiba-tiba hari ini 2 pasang, 2 poros, Iya. poros nasionalis Iya. dan poros nasionalis religius nasionalis. Lah, ini kan berarti
di luar skenario pemerintah kan? Di luar skenario yang 2022 itu kan? Iya. Ini berarti kan skenario Allah lagi kan? Iya, iya. Nah, oleh karena itu, kalau ini betul-betul terjadi dua pasang satu koalisi Indonesia Maju, satu koalisi perubahan, ya kan? Berarti kan Anies diselamatkan oleh Allah juga. Oke. Ya kan? Berarti ada campur tangan Allah di dalam munculnya koalisi Anies ini dan melahirkan pasangan Amin. Ini bisa bayangkan PKB sama Gerindra sudah bikin pernyataan koalisi kan? Kan tapi ditunggu mereka tidak berdeklarasi. Nah, pada akhirnya tiba-tiba Caimin PKB lari ke koalisi perubahan dan Demokrat keluar. Ini kan tidak bisa manusia yang ngarang ini. Karena pada Selasa malam jam 2 malam itu tanggal 22 itu ya. Itu koalisinya Anies sudah bubar. Anies sudah tawakal. Udahlah, serahkan pada Allah, biar Allah yang memutuskan. Ya. Karena SBY sudah mengatakan mundur kan? Mundur. Nah, itu artinya apa? Artinya bahwa Anies ini memang lahir akibat dari hikmah yang diberikan Allah kepada Caimin, Anies sama Caimin. Oke. Jadi pemimpin yang diberikan hikmah itu tentunya adalah legitimit di mata Allah dan legitimit di mata masyarakat untuk kepentingan orang banyak. Insya Allah ya, Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Jadi, Insya Allah. jadi itu. Jadi oleh karena itu kalau ini benar-benar dari dua poros, maka insya Allah Anies bisa satu putaran. Oke, bro, itu kan soal keyakinan ya, insya Allah. Tapi maksud saya adalah, oke, kita simpan dulu yang namanya Amin ya. Amin. Anggap aja ini sudah safe ya. Ya. Nah sekarang kan skenario yang muncul adalah nggak mungkin dong Prabowo yang menjadi capres, pasti cawapres, pasti dia yang capresnya kalau seandainya mau disatukan. Ya, Pertanyaan saya pertama adalah, kelihatannya peluang untuk poros istana ini menyatu, apakah masih besar atau bagaimana menurut bro? Saya kira begini ya. Ya. Sampai hari ini kan Prabowo sama Bu Mega sudah ketemu ya. Iya. Artinya ketemu di meja kan. Satu meja kan. Itu kan apakah ini merupakan langkah-langkah strategis untuk menuju dua poros? Ya kan? Iya. Itu pertama. Yang kedua, bahwa pernyataan antara Ibu Puan sama Hasto berbeda. Puan itu membuka peluang, Ya. sementara Hasto mengatakan Ganjar pasti jadi capres. Intinya bahwa di internal PDIP sendiri tidak kompak soal dua pasangan Prabowo Ganjar ini kan. Iya. Kita ini kita lihat dari pernyataan-pernyataan di media massa itu dua orang ini kan. Nah, oleh karena itu saya kira kecil kemungkinannya kalau Prabowo berpasangan dengan Ganjar. Oke, ya menurut bro kecil kemungkinannya. Kecil kemungkinannya. Kalau misalnya Prabowo Puan gimana? Artinya ngapain saya majukan Ganjar? Kalau Prabowo Puan berarti kan harus didahului pencabutan mandat oleh DPP PDIP. Selama itu belum ada pencabutan mandat kan tidak mungkin terjadi kan? Enggak, oke itu kan prosedur ya soal pencabutan mandat itu. Tapi kalau Prabowo Puan kan tergantung Bu Mega. Kalau Bu Mega bilang Puan ya Ganjar mau apa? Bung Refli. Ya. Kalau kita mau flashback ke belakang sedikit. Megawati itu pernah berpasangan dengan Hasyim Muzadi. Ya. Yang satu incumbent 2004. Incumbent. Satu NU. Ketua PBNU bukan Ya. PBNU, ketua Ya. PBNU. Ya, ketua Kan umum kalah PBNU. jauh dari SBY sama JK. Ya, nomor 2 dia. Ya, dia jauh selisihnya. Ya. Selisihnya jauh sekali. Ya. Kan? Incumbent. Nah, belajar dari apa yang terjadi 2004 itu, Iya. apa iya Prabowo berpasangan dengan Puan? Ya kan? Saya kira ini kuat-kuatan ini. Apakah yang kita pegang itu pernyataannya Hasto bahwa Ganjar tetap jadi capres, atau Puan buka peluang tidak menutup kemungkinan untuk koalisi Prabowo? Menurut Anda sendiri gimana? Menurut Bro Habil? Kalau dari
feeling politik saya Ya. dan kacamata politik saya, saya kira 3 pasang. Oke, tetap 3 pasang itu Tetap 3 pasang. yang ingin saya dengarkan. Karena resource yang telah dilepas ke Ganjar ini juga tuh banyak, ya kan? Oke. Ya, jadi saya kira juga di sana kendala yang paling berat itu adalah tidak mungkin partai-partai kayak Golkar, PAN, Demokrat. Apakah iya mereka tetap bergabung kalau misalnya Prabowo Ganjar atau Prabowo Puan? Ini kan ini agak sulit. Jadi ini akan menghambat proses tahapan pemilu ya. Karena ini pendaftaran tanggal 19 sampai 25 kan? Ya enggak juga, karena kan yang tergantung mereka daftar kan. Yang jelas pendaftaran selesai ketika dibuka mau Anda ke pasangan apapun nggak ada masalah. Iya, tapi tidak akan solid karena pasti last minute ada pull out. Partai-partai politik yang itu oke, nggak ada masalah karena ada masalah, ada masalah karena begitu capres ini partai-partai politik pull out dari sana dan mereka tidak mencalon capres di tidak boleh pemilu. Iya, I know itu no, bukan begitu. Jadi aturannya adalah kalau misalnya satu koalisi itu memborong semuanya nggak boleh, sehingga hanya memunculkan satu calon. Nah, lalu yang tersisa harus calon juga. Kalau mereka kalau tidak mencalonkan, itu baru kena. Karena undang-undang ya, makanya saya bilang. Tapi kalau misalnya dalam konteks ini PDIP Gerindra nyalon, Anies nyalon, kubu Anies, lalu partai-partai lain itu nggak ada masalah. Karena yang penting 2. Enggak, tapi dia harus mencalonkan. Enggak, aturannya enggak begitu. Jadi aturannya adalah kalau seandainya mereka tidak nyalon dan berakibat cuma tidak satu calon. Iya, tapi berakibat cuma satu calon, satu pasang calon, baru mereka kena denda, kena hukuman. Jadi kalau itu kan terjadi sama Demokrat. Demokrat kan enggak mengusung kan? Mengusung. Oh, terakhir mengusung dia. 2019 dia Prabowo tapi tidak aktif. Tapi mengusung. 2014 19. 14 ngusung enggak? Dia ngusung. Ngusung juga. Ngusung. Ya, tetapi tidak ngusung enggak apa-apa. Oh enggak, kalau undang-undang tidak enggak. Saya paham betul. Paham itu ya? Ya, undang-undangnya adalah tidak boleh borong. Kalau karena borong itu mengakibatkan hanya satu calon itu nggak boleh. Harus menyisakan 2 calon. Nah, minimal. Tapi kalau misalnya calon yang ada itu tidak mencalonkan, ya apa partai yang ada baru ini. Ya, tapi kan artinya bisa dibayangkan tiba-tiba misalnya Gerindra koalisi dengan PDIP, terus PAN Golkar keluar, itu kan merugikan partai itu kan? Enggak, saya membayangkan semua itu diatur oleh Pak D. Pak D sama Bu Mega akan mengatur itu, saya kira nggak akan manulah. Tapi kan kita lagi-lagi kan kita kembali pada yang paling tinggi, Maha Kuasa kan? Enggak, maksud saya gini, saya tidak memaksakan analisisnya, tapi kalau analisisnya mengatakan itu bakal rugi dan lain sebagainya, itu menurut saya masih bisa. Tapi menurut saya siapapun pasangannya yang penting Anies menang. I know. Tapi maksud saya cuma tintanya keyakinan bro itu tetap 3 pasangan. Saya pandangan politik saya sama kacamata politik saya 3 pasang. Itu yang ingin saya inikan. Tapi kalau 3 pasang. Kalau alasannya kemudian akan mengacaukan pemilu nggak ada persoalan. 3 pasang. Oke. Ya. Karena tetap 3 pasang, maka saya tidak akan mengejar lebih lanjut. Ya, tetap 3 pasang. Kira-kira begitu ya. Tetap 3 pasang. Oke, bro. Kita lihat intip-intip ya. Hasil polling lagi. Hasil polling kita sudah sampai mana nih barang ya? Oke. Sudah 8.200 yang voting. Cukup sekali. Ya. Abraham Samad. Sudah kalah LSI. Kalau LSI cuma 3.000. Ini Abraham Samad 9%. Gatot Nurmantio 81%. Sudirman Said 10%. Wah, tukar-tukar aja mereka. Ya, tapi yang jelas Gatot yang kemudian leadingnya jauh sekali. Ya. Artinya memang saya sih hanya mengcapture apa yang diinginkan oleh pemirsa RH Channel, dan dari kemarin-kemarin mereka menginginkan Gatot sebenarnya. Oh begitu ya? Ya, cuman kelihatannya entah Gatot laku apa enggak di Baja Amin atau bahkan. Ya, itu tergantung Baja Amin kan? Ya, atau tergantung gondang dia, kita nggak tahu ya. Jangan-jangan tergantung gondang dia juga kan?
Ya. Gitu. Lebak Bulus oke, Brawijaya oke, Gondang dia. Gondang dia nggak oke, nggak jalan. Ya, saya kira sekarang ini adalah legitimasinya Anies lah. Oke, mudah-mudahan semua itu karena keinginan Lebak Bulus ya. Ya, oke. Kata Lebak Bulus oke, tapi logistik tidak oke. Nah, Ribet juga. Ribet juga. Oke, bro, kita akan bergerak ke isu terakhir. Jadi isu terakhir ini terkait dengan satu putaran dan bagaimana KIB, koalisi kuning hijau biru jadi biru sekarang. Jadi Anda nanti bilang kalau misalnya Demokrat bergabung biru. KIB juga tapi KIBB biru. Ya, koalisi hijau biru ya. KIB plus B. Ya, jadi KIB ini bisa memenangkan Anies dan Anda sudah mulai menyebut satu putaran. Ya. Orang lain mengatakan, wah survei aja nggak pernah menang kok bisa satu putaran. Oke, silakan eksplorasi ini. Pertama, Bro Refli ya. Ya. Beberapa waktu lalu Rocky itu membuat pernyataan. Rocky Gerung. Oke. Bahwa Anies itu memiliki pengetahuan atau kemampuan lebih dalam hal security global. Oke. Global security. Global security. Oke. Tapi dengan keluarnya AHY, itu dianggap akan mempengaruhi kinerja dia di bidang global security. Oke. Kan? Oke. Menurut saya ini adalah hanya sekedar menghibur. Oke. Menghibur pihak Demokrat gitu kan. Oke. Kan? Tapi sesungguhnya apa yang disampaikan Rocky itu mengakui ya secara substantif implisit bahwa Anies itu memiliki pengetahuan di dalam global security karena tesis dia di P3 adalah public policy. Kebijakan publik. Kebijakan publik khususnya untuk di bagian security global security. Nah, oleh karena itu Anies secara politik harus dipandang sebagai orang yang memiliki kemampuan lebih dalam mengaktualisasikan global security. Kan? Anies paham benar bagaimana mempertemukan jalur Laut Cina Selatan. Dampak daripada obor One Belt One Road. Ini adalah kan menyangkut global security dan juga menyangkut public policy, kebijakan publik. Kan? Kebijakan publik itu tentu adalah memiliki implikasi terhadap global security. Kan? Nah, Anies memiliki pengetahuan itu terlebih. Jadi Anies kalau jadi presiden, terpilih menjadi presiden bagi Indonesia dan Muhaimin Iskandar, maka tidak ada lagi pengambil alihan atau penggusuran kampung-kampung tua demi investasi. Karena itu adalah mempengaruhi security global, bos. Global security ya kan? Karena itu kan rempang hari ini untuk investasi misalnya, itu kan public policy kan, kebijakan publik kan, itu dengan investasi kan. Tapi saya ingin mengatakan Bro Refli bahwa Anies ini udah lulus soal itu. Dia tidak, Anda bisa bayangkan ketika kampung akuarium digusur, dia bangun kembali. Itu adalah implementasi kebijakan public policy dia. Bahwa akuarium itu juga akan melahirkan masalah security global kan? Global security kan? Iya kan? Nah, oleh karena itu soal pengetahuan tataran kualitas implementasi dalam kebijakan publik atau public policy untuk melahirkan global security, Anies memiliki pengetahuan lebih soal itu. Ya kan? Oleh karena itu, kalau Anies jadi presiden, maka tidak akan lagi ada investor, lokasi investasi dengan menggusur kampung. Dengan menghilangkan tumpah darah masyarakat. Karena tanah tumpah darah masyarakat. Jadi investasi itu kan kriterianya ada 3.
Pertama adalah harus dekat bahan baku. Ya. Yang kedua tidak boleh mengganggu gangguan sosial. Dan yang ketiga adalah harus itu bermanfaat bagi masyarakat. Kan? Nah, ini tidak akan terjadi di era Anies. Ya, jadi tidak akan ada lagi pemindahan kampung, pengambilan lahan-lahan masyarakat untuk investor, untuk investasi. Ya. Saya kira itu Anies paham itu. Karena itu juga menyangkut global security ya. Karena itu juga menyangkut public policy kan. Ya. Karena public policy akan melahirkan dampak daripada global security itu sendiri kan. Oke, ya itu keyakinan kita ya. Ya. Tapi tadi pertanyaan saya adalah, kan Bro bicara tentang menang satu putaran. Ya. Itu lalu kemudian upaya KIB mana? Saya ke sana. Oke. Saya ke sana. Iya. Jadi Bro Refli, Ya. KIB ini lahir untuk mengawal Anies sejak awal. KIB ini mendeklarasikan Anies ketika partai-partai politik belum ada yang mendeklarasikan Anies. Oke. Jadi Go Anies dari Golkar yang pertama mendeklarasikan Anies, baru P3, Ya. itu Forum Kawan Bangun, baru PAN namanya Amanat Anies. Ya. Nah, Amanat Anies itu dia deklarasikan setelah partai-partai mengusung Anies. KIB ini isinya adalah orang-orang insan-insan atau unsur-unsur partai politik yang non struktural. Oke. Nah, kami bekerja untuk memenangkan Anies. Kami bekerja sejak April 2022 sampai hari ini. Ya kan? Jadi kami sudah paham peta lapangan. Ya. Ya. Dulu waktu masih digadang-gadang sama AHY itu, Ya. itu mendorong Anies agak berat di Jawa Timur. Di Jawa Tengah kita dorong juga agak berat. Ya. Di luar Jawa nggak ada masalah. Oke. Tapi Jawa Timur, Jawa Tengah dorong Anies ketika isunya Anies sendiri yang belum ada Caiminnya, itu kita dorongnya agak berat. Agak berat. Agak berat. Oke. Bahkan ada pesantren yang kita masuk, wah di sini Caimin misalnya, dia tidak menerima Anies. Itu Jawa Timur pernah terjadi, ada pesantren begitu. Oke. Nah, tetapi hari ini kami melakukan studi lapangan, itu lebih mudah mendorong di Jawa Tengah dan di Jawa Timur ketika Anies memutuskan berpasangan dengan Caimin. Abdul Muhaimin Iskandar. Oke. Itu sekarang dorongannya. Nah, hari ini Bro Rafli, modal dasar Anies itu kaptif. Ya. Ini kaptif. Ya. 29%. Captive itu 29% ya. Kaptif Oke. 29%. Ya. Apapun hasil survei, lembaga survei manapun yang mensurvei Anies menempatkan dia 17%, Ya. itu adalah tidak valid. Oke, angka 29% itu dari mana, Bro? Dari Anies sendiri itu adalah 17%. Ditambah dengan partai-partai yang mendukungnya. Kan? Anies sendiri 17%. Enggak, itu maksudnya itu data itu dari mana? Itu data yang kita ambil dari hasil survei sebagai survei yang real ya. Oke. Ya, tapi juga KIB juga melaksanakan juga itu gitu. Oh, I see. Ya kan? Ya kan? Melaksanakan itu juga. Jadi itu Anies, suara kaptif Anies 29%. Oke, captive-nya 29%. Ya. Oke. Jadi lembaga survei mana yang survei apa di 7% itu hanya untuk mengalihkan perhatian. Tapi di kaptif suara Anies itu 29%. Oke. Nah, untuk mencapai satu putaran kan berarti kita tinggal hanya cari 24% kan? Kan 50% plus 1. Ya. Ya. Kan? Berarti kan saya harus mencari 24% lagi. Iya. Iya kan? Enggak dong. 22. 24. Iya, artinya safety-nya 23% lah, 24%. Iya, Safety-nya 22%. Iya. Tapi untuk keamanannya saya cari 24%. Oke. Iya kan? Mana ada 29 miss kan? Iya. Jadi 29 kaptif ditambah dengan 22%. Iya. Berarti 50%. 51. 51. Iya. Berarti one round. Iya. One ticket. Iya. Nah, one round. Iya. Ya kan? Satu putaran. Jadi one round sudah. Oke. Terus KIB sekarang fokus pada ini. Mengapa? Kita ngapain mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran, ya kan? Mengeluarkan resource yang begitu banyak, tapi kita harus 2 putaran. Toh ongkosnya dan capeknya sama. Iya. Ya kan? Jadi aktivitas kerja 1 putaran dengan 2 putaran sama. Makanya KIB adalah mengatakan pagi-pagi kita berfokus sampai 1 putaran. Dan insya Allah ini bisa. Kenapa?
Satu putaran itu adalah untuk menghemat dana publik. Untuk menghemat dana APBN. Iya. Kalau 2 putaran kan banyak. Karena rakyat di bawah sekarang menunggu perubahan. Lebih cepat lebih bagus perubahan itu tadi. Kan? Nah ini yang harus karena kalau 2 putaran itu berarti kelamaan. Ya, berarti negara tambah lagi biaya kan. Cetak suara lagi kan. Ya tapi perspektifnya jangan biaya. Kalau biaya nanti orang bilang kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 tidak perlu ada pemilihan presiden. Bukan nanti untuk kita bicara udah praktis sekarang kan. Oke. Ya, kita bicara udah sekarang. Jadi sekarang itu Ya bukan perspektifnya biaya, perspektifnya Anies lebih menang lebih cepat lebih baik iya, kan. Anies lebih cepat menang lebih cepat lebih bagus. Ya, Satu putaran. Oke. Karena kenapa? Karena masyarakat menginginkan cepat ada perubahan. Oke. Ya kan? Nah, Mengapa ini masyarakat menginginkan ada perubahan cepat dan Anies orangnya dan Caimin orangnya, Anies Rashid Baswedan ini telah menjadi kebutuhan nasional. Jadi masyarakat memilih Anies ini tidak hanya jadi presiden, tapi juga untuk memenuhi hajat hidup mereka untuk nasional. Ini. Oke bro, jadi Anda yakin betul bahwa satu putaran itu akan tercapai ya, karena captive-nya 29%. Cukup kemudian senggol-senggol 24% lainnya. Ya. Dan menurut Anda 24% itu didapatkan di daerah mana aja rata-rata? Kita dapatkan Jawa Tengah, Jawa Tengah, oke. Jawa Timur, Jawa Timur, Sumatera Utara. Sumatera Utara. 3 itu aja cukup. Oke, dengan 3 itu saja cukup ya. Cukup ya. Oke, ini pemetaan yang dibuat KIB ya. Ya, itu yang kita buat sekarang. Makanya sekarang KIB itu adalah melakukan penetrasi ke basis-basis elektoral. Oke. Ya kan? Oke. Ya, jadi misalnya ada mahasiswa yang suka Anies, itu yang kita jadikan sebagai basis elektoral. Oke. Jadi mereka menjadi influence ke elektoral. Karena apa? Karena kami pun juga untuk memonitor agar caleg-caleg dari partai pendukung ini itu harus memilih anggota partai, memilih calegnya juga harus satu paket dengan capres. Tidak boleh dipisah. Oke. Nah ini yang kita monitor juga. Oke, dan ini sekali lagi Caimin itu ada blessing ya, ada sesuatu rahmat ya. Blessing, rahmat dan lokomotif. Oke. Kan? Ya, sobat RH sekalian, kita lihat lagi ya bagaimana hasil polling kita. Tapi ngapain dilihat? Udah pasti Gatot nggak akan tersusul lagi. Sekarang 11 kilo, 11.000. Besar sekali, cepat sekali. Iya. Abraham Samad 9%, Gatot Nurmantio 81%, Sudirman Said 10%. Nggak bergerak gitu aja. Iya, karena biasanya kalau sudah belasan ribu ini kan distribusi udah merata. Udah merata itu. Ya, karena biasanya kan orang bicara mengenai sebuah keajekan dari statistik kan. Ya, Bro Refli lah kirim ke Baja supaya ini loh pollingnya itu. Dan ini real polling kan 100.000. Oke, nanti dan sebarannya dari mana? Ada Jawa Tengah, ada nggak? Jawa Timur ada? Ya, nanti akan kita lihat ya. Oke. Ya, sayang sekali kenapa tadi Susi Pujiastuti. Susi memang ke Prabowo, enggak? Susi ini kan apa namanya? Dia kan kurang memahami dari itu ya. Saya kira kurang lah kita. Oke. Jadi bukan tidak masuk kriteria ya. Ya. Dan tadi kan Bung Refli mengatakan bahwa Muhaimin kan blessing. Iya. Blessing dan juga sebagai lokomotif. Iya. Mengurus perubahan ini kan. Bung Refli. Iya. Kalau ada orang NU tidak memilih pasangan Anies Caimin, maka ke NU-an saya sanksikan. Iya. Kenapa? Karena Caimin ini adalah cicit daripada pendiri NU. Iya. Kiai Haji Bisri Samsuri. Iya. Jadi 3 tokoh pendiri NU itu adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya. Kiai Haji Wahab Hasbullah, ya. Hasbullah Wahab Hasbullah ya. Wahab Hasbullah. Kiai Haji Hasbullah, ya. Dan Kiai Haji Bisri Samsuri. Oke. Jadi ketiga tokoh ini kalau ada cicitnya cucunya dicalonkan diri presiden atau wakil presiden, kalau NU tidak memilih ini, apakah mereka itu bisa dikatakan NU? Apa kata dunia? Apa kata dunia?
Loh, Anda kan katanya mengangkat 3 tokoh NU ini, pendiri NU ini. Iya. Sekarang ada cicinya Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presidennya Anies. Masa Anda nggak mau milih? Saya pertanyakan, Anda ini NU benar-benar atau bukan? Oke. Nah, jadi oleh karena itu adalah NU memilih pasangan Anies Baswedan berpasangan dengan Abdul Muhaimin Iskandar adalah kewajiban seorang Nahdlatul Ulama. Karena ini adalah ada cicitnya Kiai Haji Bisri Samsuri. Oke. Cara itu perlu. Bro Habil sendiri NU ya? NU. Oh NU juga ya? Jadi P3 dari unsur NU ya? Oh, P3 kan pendirinya kan salah satu kan Kiai Haji Bisri Samsuri itu. I see. Oke. Dan undang-undang maksud saya kalau Bro Habil ngomong NU itu wajar ya karena Bro Habil sendiri NU kultural juga ya. NU kultural. Oke. Dan jangan salah Bung Refli bahwa Kiai Haji Bisri Samsuri itu waktu di DPR dia adalah yang memperjuangkan lahirnya undang-undang perkawinan. Oke. Undang-undang kelahiran tahun perkawinan tahun 74 ya. 74. Oke. Itu Kiai Bisri pelopornya. Oke, sebelum kita akhiri kita baca dulu Bro Habil ya. Kita baca komentar Sobat Era sekalian. Oke. Saya bacakan apa adanya ya. Yang tadi sudah dibacakan tidak saya bacakan lagi. Oke. Nah, ini yang relevan. Mantap memang loh apa lagi ya. Nasib nelayan Jatim hadir untuk Amin. Kemudian konstitusi kuat lemah karena inkonstitusi, apa maksudnya ini? Bahagia gegara Jokowi ya Bur. Wajib perubahan. Petani, peternak, nelayan, petambak, buruh, pekerja imigran, rezim tutup mata. Gue bukan provokator, gue masuk ke channel ini pengen adu gagasan, pengen adu kemampuan. Oke, silakan, boleh ya. Kemudian setuju jika Gatot Nurmantio jadi ketua tim pemenangan Amin. Oke. Kemudian Pekanbaru Riau Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kemudian kita harus out of the box dibilang karena Ibu Khofifah tidak akan mau, maka kapten paling pas adalah Desi Anwar. Desi Anwar ini kan presenter itu kan? Hah? Anggota DPR PAN. Oh sekarang itu Desi Anwar, itu Desi Ratnasari ya? Itu Desi Ratnasari. Oh, ini Desi Anwar dari enggak, itu. saya kira mereka dia nih mau ngomong Desi Ratnasari. Desi Anwar kan presenter TV. Desi Ratnasari itu. Iya. Dan Baim Wong gitu. sebagai vice captain ya kan. Jika beliau menyanggupi, insya Allah dilancarkan. Jadi mau di out of the box ya, tapi kan bukan pajangan aja, dia juga harus bisa memimpin dan lain sebagainya ya. Ini kan bukan soal contest of popularity kalau ketua tim. Kalau ketua timnya itu harus bekerja, harus punya kemampuan bekerja ya. Kemudian, nah ini bro, ini saya bacakannya. Bang Refli Harun dan KIB dan Saud lebih baik menjauh dan tidak lagi bersama musuh politik pendukung Wowo dalam kurung RG untuk seminar bersama keluar kota dan lain-lain. Buat apa kasih panggung sama orang yang sudah menjelekkan ABW? Nah ini perlu diklarifikasi karena ini saya itu tadi kan. Jadi ini berkali-kali ada hal seperti ini. Jadi sudah diklarifikasi bahwa itu adalah cara RG untuk menghibur. RG memang punya hubungan dekat dengan SBY dan AHY. Mentornya kan? Mentornya. Tapi hatinya tetap di Anies Baswedan. Insya Allah begitu ya. Baru bisa jamin ya? Bisa. RG 100% ke Anies. Oke, gitu ya? Ya, pemirsa pemirsa daripada RH Channel. Ya. Saya pastikan Rocky Gerung itu 100% dukung Anies. Oke. Jadi walaupun dia mengkritik untuk menghibur itu dulu. menghibur saja, menghibur ya. Menghibur. Ada yang bilang Kapten Rizal Ramli, nggak pernah kita sebut nama ini lagi ya. Gimana, bro? Begini, Rizal Ramli ini menurut saya terlalu tinggi call-nya. Oke. Ketinggian call-nya gitu kan. Iya, dia tidak mau jadi tim seseorang. Dia maunya dia harus disukseskan. Jadi saya mesti call-nya terlalu ketinggian. Oke. Ya kan? Ya, sahabat sekalian, silakan Bro Habil untuk closing statement. Ya, terima kasih RH Channel, para pemirsa.
pada sore hari ini saya berbincang-bincang dengan RH Channel dalam rangka untuk memastikan bahwa insya Allah KIB akan bekerja satu putaran untuk Anies Baswedan demi masyarakat, demi masyarakat dan keadilan untuk menjemput masa depan rakyat Indonesia melalui kinerja Anies Baswedan Caimin, kinerja dan rekam jejak apa yang dikerjakan oleh Anies selama menjadi gubernur di daerah khusus ibu kota Jakarta akan diimplementasikan pada seluruh wilayah Indonesia untuk kepentingan masyarakat. Anies akan membangun dan mempertahankan hajat hidup orang banyak, termasuk mencegah peralihan aset negara, aset pribadi menjadi aset oligarki. Oke. Jadi harus dihentikan. Tidak bisa lagi ada tanah rakyat yang beralih dari tanah negara menjadi tanah garapan masyarakat, tanah wilayah rakyat beralih fungsi menjadi hak milik daripada oligarki. Itu dihentikan. Dan Anies orang yang tepat untuk itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Jadi saudara sekalian, hari ini kita berbicara dengan relawan atau bahkan bukan relawan, partai pendukung non struktural. Jadi partai pendukung Anies itu catat ya, tidak hanya Nasdem, PKB dan PKS, tapi juga Golkar, P3 PAN, dan PAN, nanti sebentar lagi Demokrat. Tapi non struktural. Yang disebut dengan KIB, kuning, hijau, biru. Nanti kalau Demokrat gabung kuning, hijau, biru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.